membaca dulu apa yang sudah kami edarkan, yaitu salinan slide yang akan saya gunakan untuk kuliah. Tadi dikirim oleh Pak Dwi. Sudah dibuka semuanya. Di sana ada 36 slide. Nah, kalau saya print jadi 9 halaman saja. 4 slide per halaman ini saya sudah ngeprint. Itulah bahan kuliah pada sore ini. Sebentar saya selesaikan dulu ngeprintnya. Suaranya bising sekali ini. Ibu Meti sudah hadir? Belum, Pak. Belum. Ada kuliah Bu Meti kalau nggak salah ini. Hari enggak ya, hari Senin sore bisa dia. Saya tayangkan sekarang slide saya. Ya, inilah yang akan kita bahas mengenai pusat pembangkit listrik dengan bahan bakar biomasa. Apa yang akan kita bahas itu kira-kira seperti yang tertera di daftar isi ini. Ada perkembangan listrik dari biomasa di Indonesia yang saya minta kalian bisa melengkapi data saya, bukan melengkapi tetapi memperbarui data saya. Slide ini kumpulan slide-slide kami yang tahun-tahun dulu. Nah, kami kumpulkan, kami buat menjadi slide yang lumayan begini. Sebelumnya oret-oretan tangan saja. Kemudian saya pamerkan hasil proyek pekerjaan kami dengan lupa saya itu dengan PGN ya kalau nggak salah ini. Ada satu rangkaian pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar biomasa dari PGN atau dari perusahaan gas negara atau dari EPTKE. Kami diminta untuk merancang dan sampai kepada rancangan dasar. Nah, ini akan menjadi tugas kalian dalam beberapa waktu yang akan datang. Jadi, tugas ini dikerjakan berkelompok dan dalam waktu mungkin 2 minggu begitu. Selengkapnya seperti kalian menyusun sebuah proyek untuk membuat sebuah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar biomasa. Saya mengulang sedikit, ini yang nomor 3, itu mengenai steam system, steam properties, dan bagaimana steam sifatnya berubah dan apa yang harus kita perhatikan ketika perubahan steam itu. Misalnya kalau di dalam turbin itu adalah isentropi, nah tetapi isentropinya bisa tidak 100% isentropi, tetapi melenceng sedikit, ada kenaikan entropi. Di dalam sifat kukus ini kita akan coba beberapa software yang ada di Pustakaya. Saya tidak mengajari kalian menggunakan Aspen. Silahkan kalau mau pakai, tapi kita gunakan ada yang bagus, itu hanya sebuah software dalam Excel, atau kita punya persamaan kemudian kita susun sendiri Excelnya dan sebagainya. Beberapa tahun lalu saya punya software yang bagus gitu. Artinya bisa dipindah tangankan, tetapi karena komputernya makin hari makin canggih begitu, software itu nggak bisa terbaca oleh
oleh Excel yang baru, Excel dalam versi-versi yang baru, sehingga itu kita tinggalkan, tapi asisten sudah mendapatkan bahan dari internet, gampang sekali. Kita coba nanti ya. Kemudian saya ingatkan termodinamika, Rankine cycle, dan bagaimana Rankine cycle yang standar saja terdiri dari 4 alat itu dipengaruhi oleh apa dan bagaimana pengaruhnya tadi. Dan yang terakhir saya pamerkan sekali lagi, saya pamerkan lagi ya, tapi tayangan ini akan menjadi tugas kalian dalam tugas kelompok ya. Begitu rencana pengajaran pada hari ini. Gambar kuno ini kalau kamu lihat, ini gambar tahun 14. Nah, ini slide-nya masih slide itu dia. Slide sorter. Jadi kok nggak jalan. Jadi saya ngomong ini, tapi ngomong ini bisa ya dibaca slide sorternya. Oke, tadi udah slide show. Kalau begitu slide editing jalan? Jalan. Ya, slide editing jalan. Ini tadi sudah saya sampaikan. Pengantar nggak usah saya ulang. Kita masuk ke sini. Ya, ini data di Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan ya. Ini tahun 14, karena ini kami menyusun proyek ini tahun 15, jadi kami mendapatkannya tahun data untuk tahun 14. Nah, tugasnya mohon bisa di update, nanti dikumpulkan update-nya. Dikumpulkannya bukan dikumpulkan satu persatu, dikumpulkan dalam laporan proyek kalian menyusun PLTU berbahan bakar biomasa. Nah, pengantar atau satu bab di depannya itu adalah potensi listrik dari biomasa yang sudah ada sekarang atau potensi yang bisa dikembangkan. Contoh di sini, ini saya kok lupa, ini di Jawa dan Bali ada PLTU potensi ya, potensi PLTU 9 megawatt. Dari mana ini? Padahal di Jawa sudah kita ketahui biomasanya minim. Barangkali dari sekam padi, barangkali dari tongkol jagung, barangkali listrik di pabrik di Kediri sana. Ada pabrik Sintanola mereknya. Pabrik apa ya kok jadi lupa. Pabrik tepung jagung, tepung maizena. Dan juga pabrik minyak jagung. Nah, itu di daerah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mungkin ini masuk ke dalam catatan Direktorat Energi Baru dan Terbarukan bahwa listrik yang diproduksi untuk pabrik itu sendiri itu sekian megawatt, dan kalau dijumlah dengan pabrik-pabrik lain yang kecil-kecil di Jawa menghasilkan 9 megawatt. 9 megawatt tidak terlalu besar ya. PLTU di Paiton di Jawa Timur atau PLTU di Suralaya, ujung barat Jawa Barat, itu 400 megawatt. Dan ada yang sudah 600 dan mungkin menjadi lebih tinggi lagi, tetapi berbahan bakar batu bara. Nah, yang ketulis ini bahan bakarnya adalah biomasa. Iya, tulisan ini berbahasa Inggris. Jadi kalau saya ini 9, ini 9 koma. Kalau ini 15 koma ya, 15 megawatt. Bukan 15.000 megawatt ya, besar sekali. Ya. Contoh yang kedua, ini sudah slide yang ketiga ya. Slide yang ketiga. Ini contoh juga tahun 14 karena kami mengerjakan proyek tahun 15. Tolong ini diupdate nanti menjadi satu bagian dari laporan kalian. Tentu saja bentuk formatnya tidak seperti ini. Udah slideshow Pak Dwi? Layar besar? Masih slide editing Pak. Kemana? Kalau begitu ya slide editing terus saja ya. Iya, slide editing saya besarkan begini aja.
Ya, ada bagaimana cara membaca ini yang penting. Kalau kalian membuat statistik baru, formatnya boleh macam-macam, tapi yang penting ingin disampaikan apa? Ini tahun mulainya beroperasi. Kalau di sini ada, nggak ada ya Pak ya? Ini aja mungkin. Nah, ini adalah tahun mulainya beroperasi. Kemudian apa ini? Dengan PLN, zaman waktu itu belum terlalu bagus kontrak-kontraknya, mungkin sekarang belum jadi lebih bagus. Excess power, apa ini artinya excess power? Excess power adalah kelebihan daya dari pabrik listrik suatu perusahaan yang bisa dijual ke PLN. Nah, ini contohnya adalah PT Riau Prima Energi. Dia membuat pabrik listrik untuk dirinya sendiri, kemudian sisanya kelebihannya dijual ya. Dijualnya berapa? Ini adalah yang dijual 5 megawatt. Jadi Riau Prima Energi memproduksi listrik lebih dari 5 megawatt karena untuk pabrik sendiri dan untuk dijual. Nah, kalau yang kedua Listrindo Kencana, ini individual power, berarti dia memang membuat listrik untuk dijual. Begitu tahun-tahun itu sangat antusias orang mengubah biomasa menjadi listrik dan dijual ke PLN. Mudah-mudahan sekarang makin baik, makin banyak data ini, makin bisa diperbarui dan ditambah, bukan hanya 90,5 megawatt saja di seluruh Indonesia atau di Sumatera paling enggak ini ya. Nah, harapannya menjadi lebih. Itulah yang alasan juga kenapa teknik kimia membuat prodi baru, prodi bioenergi, begitu banyaknya bioenergi ya, prodi baru itu bioenergi dan kemurki, benar bioenergi, bukan, kok jadi lupa apa yang di Jatinangor bioenergi ya, teknik bioenergi dan kemurki Pak, kok jadi agak kemurki Pak ya, bioenerginya kok jadi aneh bagi saya. Di sana kan nggak hanya diajari bioenergi aja tuh. Oh, energi dari angin diajarkan nggak ya di bioenergi, nggak ya? Enggak. Tidak terlalu Pak, tapi di kuliah. Di kuliah pengetahuan umum ya. Oke, jadi betul ya. Bioenergi, prodi barunya bioenergi dan kemurki. Kemurki adalah bahan-bahan kimia yang berasal dari biomasa, yang biomasa tidak dijadikan energi tapi dijadikan bahan kimia yang harganya lebih tinggi. Nah, begitu ini tabel ini nanti kamu perbaharui dalam laporan proyek pendirian pre-feasibility study, pendirian pabrik listrik berbahan bakar biomasa. Tidak saya bahas selanjutnya ya. Berikutnya ini masih contoh yang tadi, pengetahuan kita dilanjutkan. Kalau tadi hanya biomasa, sekarang sedang ramai juga biogas. Yang saya sudah ceritain ya, biogas sedang ramai. Sampah kota seperti yang kita dengar dari Dr. Mian, di Cina sedang berkembang, tapi di Indonesia kadang berkembang, kadang dimatikan karena kondisi-kondisi masyarakat yang belum menerima. Mudah-mudahan nggak lama lagi bisa berkembang sampah kota, biomasa, biogas dan lain sebagainya sebagai sumber energi. Nah, begitu ini tadi sudah semua saya sampaikan belum ya? Yang tadi istilah-istilah tadi sudah semua saya sampaikan. Sudah ya. COD, jenis kontrak, banyaknya kontrak, jenis biomasa itu jelas, tempat menjualnya jelas, dan lokasi pabriknya jelas. Ya, ini sama, tadi sudah saya terangkan, sama dengan biomasa, tapi sama dengan penjelasan tadi, tetapi lebih berkembang untuk jenis energi baru yang lain.
Slide berikutnya ini lebih menyempit lagi. Ini contoh dari yang waktu itu sangat terkenal. Waktu itu berarti tahun 15 begitu ya. Sangat terkenal begitu. Ini ukuran pabriknya, mudah-mudahan ini bisa memberi bayangan besarnya pabrik. Ya, tidak terlalu besar ya. Dan ini ada data. Nah, data ini yang nanti harus kalian pahami. Ini data ada. Apa yang disampaikan oleh Mian itu ada datanya di sini. Apakah benar? Kita lihat satu persatu. Lokasi jelas ya. Kapasitas juga jelas. Nah, kapasitas ini tolong dicatat. Kapasitasnya sekitar 10 megawatt, tidak lebih biasanya. Kenapa begitu? Karena biomasa susah dikumpulkan. Ukuran densitasnya kecil. Sehingga kalau diangkut terlalu jauh menjadi mahal. Walaupun biomasa itu di sumbernya tidak berharga, tetapi begitu dipakai akan mempunyai harga. Barangkali sudah saya terangkan, kalau saya pergi ke Lembang begitu, tongkol jagung dibuang ya, nggak ada. Tapi begitu kita mau membakar tongkol jagung, suruh orang dimintai tolong mengumpulkan, pasti kita harus mengupah. Nah, di Palembang tongkol jagungnya berserakan. Bagaimana kalau di Rancaikek? Rancaikek itu satu daerah yang jaraknya seperti Bandung Lembang, tapi ini ke arah selatan. Saya pernah mengumpulkan tongkol jagung, satu karung yang berisi kira-kira 20 kg, upahnya Rp200. 20 kg upahnya Rp200, berarti dari pengumpulan saja harga dari biomasa sudah menjadi Rp10 per kilogram. Nah, tongkol jagung tadi dinaikkan ke truk, ada upahnya lagi, truknya harus mengangkut, ada upahnya lagi, sampai di lab, nah banyak sekali yang harus saya keluarkan biaya untuk pengadaan. Kapasitas, tadi intinya adalah sekitar 5, 6, 7, sampai 10, kemudian heat rate. Heat rate ini kebutuhan energi dari bentuk panas pembakaran. Energi dari bentuk panas pembakaran bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan listrik. Satuannya jangan yang sebelah kiri saya sorot itu betul, kilokalori adalah energi, yang di kanannya kWh itu adalah listrik yang dihantar. Listrik itu daya listrik adalah energi per satuan waktu. Kalau dikalikan jam, ya jadi yang kiri dan yang kanan satuannya sama sehingga tidak bersatuan, atau satuannya yaitu 1 kWh adalah 3000. 1 kWh berapa ya? 3600 kilojoule, benar kan? Nah, kalau tertulis di sini 550, ini yang sebelah sini, kilokalori per kilowatt hour, 5.500 kilokalori per 3.600 kilojoule. Berarti ada yang hilang. Saya punya input 5.500 kilokalori, output yang kita peroleh hanya 3.600. Nah, yang hilang kemana? Yang hilang itu adalah ke lingkungan. Sebagaimana hukum kedua, panas, ini panas, bisa dijadikan kerja terus ke listrik asal ada yang dibuang. Coba oret-oret sendiri. Oret-oret, kalau mau oret-oret 5.500 kilokalori. Ini berapa kilojoule? Ya, ambil kalkulator, semuanya bisa pegang HP. Oke,
saya juga pegang HP sekarang, fungsinya menjadi 5.500 kilokalori dikalikan 4, berapa? 4, berapa enaknya? 4,2 sajalah. Ya. 23.100 kilojoule per 3.600 kilojoule. Jadi efisiensi siklus, efisiensi produksi listriknya berapa? 3.600 itu yang dihasilkan, yang diperlukan energinya 23.100. Berapa itu kalau saya balik sekarang? 3600. Ada yang sudah mendapatkan nilai? 16%, Pak. 16%. Nah, betul. Siapa yang bunyi tadi? Victor. Victor, Pak. Biasanya Victor yang bunyi, yang lain tidur. Begitu Victor ya. Kalau kita punya siklus Rankine yang ideal, kira-kira 30%. Ideal banget. Nah ini hanya 16% heat rate. Kalau dibalik itu adalah efisiensi konversi energi dari bahan baku menjadi produk listrik yang terakhir. Ada angka yang berikutnya. Angka ini kamu pikirkan, kamu catat, kamu renungkan. Dalam tugas berikutnya bisa kamu pakai. 1, tadi kelihatan ya, efisiensi siklus 16%. Kamu nanti ngitung mendapatkan 25%, oke. Tapi kalau kamu menghitung efisiensi siklusnya 40%, nah saya udah curiga kamu salah hitung. Ya. Kalau 10% efisiensinya, saya curiga bukan kamu salah hitung, salah asumsi. Begitu ya. Sekarang berikutnya. Dari 7 megawatt yang dihasilkan, 1 megawatt untuk dirinya sendiri. Untuk pabrik listrik itu sendiri. Kalau tidak salah entah di mana, di kuliah ini atau di kuliah lain. Pada minggu ini saya megang kuliah yang mirip semuanya. Pada minggu-minggu ini. Saya bilang 5%. 5% dari hasil listrik, pabrik listrik dimakan oleh dirinya sendiri. Ini ternyata kira-kira 20% ya. Makin besar pabriknya, porsi yang dipakai sendiri makin kecil. Nah, di sini 1/7 itu 1/7 ya, 17% kira-kira. Dipakai untuk apa itu? Untuk penggerak pompa. Penggerak pompa air pendingin, kecil itu. Yang besar untuk penggerak blower. Blower penghisap gas cerobong. Blower pendorong udara bakar. Kemudian untuk menggerakkan, nah ini yang besar nih, menggerakkan cooling water system. Itu besar. Kalau yang besar lagi untuk menggerakkan sistem pengumpan biomasa, itu juga besar. Sistem bahasa Inggrisnya size reduction, apa itu? Pengecilan ukuran partikel atau penyesuaian sebenarnya. Penyesuaian ukuran partikel yang sudah kecil ya nggak usah dikecilkan, tapi mungkin saja yang kecil perlu dibesarkan. Nah kalau gitu dibuat pelet. Size reduction mungkin lebih baik, penyesuaian ukuran. Ya itu butir yang, sorry ini nggak ada nomornya, nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, dan kita sampai pada nomor 4 ya, produksi energi. Nah produksi energinya jangan lupa menyatakannya begini, kWh per bulan, kWh per hari, kWh per tahun. Sekarang hitungan lagi. Di rumah kamu punya pemanas, enggak, rice cooker. Rice cooker itu kalau sudah matang dia menyita listrik untuk memelihara hangatnya 70 watt. Ya. Kalau kamu jalankan seharian berapa
pemakaian listrikmu dalam sehari itu apa satuannya? 70 watt berjalan sehari penuh. Nah, satuan yang harus kamu laporkan atau uang yang harus kamu bayar atas konsumsi listrik apa? Ada yang sudah menghitung? Vektor biasanya sudah menghitung ini. Kalau sehari 24 jam asumsinya berarti 1680 watt hour, Pak. 1680 watt hour per hari. Nah, Ya. jangan lupa. Oh ya, benar. Iya kan? Saya mintanya sehari. Nah, kalau di sini per tahun atau per bulan nanti dalam acara mengarang proyek itu ya per tahun boleh, per bulan boleh, tapi bukan per hari. Nah, kalau per tahun kita harus membuat asumsi lain. 1 tahun berapa jam sudah kita bahas kalau nggak salah itu. Ya, begitu yang dijual ke PLN dalam, nah ini yang ditagih. Nah, pabrik ini menagih uang ke PLN. Tolong saya dibayar, saya udah setor. Ini orang-orang listrik pinter, elektro. Kalau pabrik itu kelebihan listrik, alatnya akan mengantarkan listrik ke PLN. Kalau pabrik listriknya sendiri mati, pabrik itu akan menyedot listrik dari PLN. Nah, plus minus masuk keluar dalam sebulan kecatat berapa kWh yang dikonsumsi oleh pabrik atau diproduksi oleh pabrik. Ya, begitu seterusnya. Ini tidak ada masalah ya. Bahan bakarnya ada cangkang, ada yang sebelah sini ada bentuk lain. Ya, kemudian harganya ini nanti dikoreksi ini pada tahun 2015, 2014 ini harga cangkang. Cangkang ini komoditi ekspor sehingga harganya tinggi sekali, kalau nggak salah 1000-an, 1050, 1100 rupiah per kilogram. Fiber murah, EFB malah murah, nggak ada harganya kecuali ongkos angkut saja. Ujib itu kok di sini sudah mahal, apalagi sekarang ada. Ya, begitu saya teruskan ini sehingga kita mendapatkan harga jual. Harga jual adalah komponen-komponen harga tadi dijumlah. Nah, dalam bulanan, nah, satuan waktunya bulan, kemudian dibagi dengan produksi listrik per bulan menjadi rupiah per kWh. Ya, apa itu biaya investasi kok per kWh? Nah, ini juga nih yang sekarang kita sampai di sini. Ada biaya produksi, ini biaya produksi itu yang dikeluarkan untuk alatnya jalan, untuk listriknya terproduksi. Kalau biaya investasi dikeluarkannya sebenarnya sekali saja waktu membuat alat, waktu membeli alat, waktu memasang alat. Tapi kemudian dibagi, paling enak dibagi dengan umur alat. Investasi dibagi umur alat dalam tahun nanti menjadi annualized investment. Annualized investment biasanya satuannya per tahun ya. Iya, kemudian kita lihat bandingannya ini. Biaya produksi jauh lebih tinggi daripada investasi yang sudah di-annualize-kan, sudah dipertahunkan. Ya bagus kalau begini ya, jadi investasinya nggak terlalu besar. Kalau gasifikasi yang saya punya, nanti kalian bisa menghitung, tolong dihitungkan, gasifikasi biomasa menjadi listrik, biaya investasi ini lebih besar atau hampir sama dengan biaya produksi, sehingga masyarakat kalau diminta membuat unit produksi listrik dengan biomasa melalui gasifikasi menjadi enggan, karena sebagian besar uangnya dipakai untuk mendirikan alat saja. Alat belum berproduksi sudah harus bayar mahal. Nah, kalau ini tidak begitu ya, memang harus membayar supaya alatnya ada, tapi
banyaknya relatif lebih kecil daripada biaya yang akan dikeluarkan jika alat itu sudah berjalan. Nah, yang terakhir ini adalah harga listrik yang harus diperoleh kembali oleh pabrik listrik ini. Tetapi PLN tidak bisa seenaknya membayar ini, ada peraturannya. Oleh pemerintah diatur kalau kamu beli listrik dari biomasa, ada aturannya. Aturannya zaman itu sudah ada, nanti dalam demonstrasi atau presentasi saya berikutnya akan hadir. Tapi mulai sekarang carilah feed-in tarif saat ini. Mudah-mudahan lebih besar dari ini, lebih besar dari angka yang sedang saya sorot. Feed-in tarif artinya PLN atau pemerintah membayar listrik kepada perusahaan pabrik listrik swasta kecil-kecilan ini. Nah, kalau itu harganya 2.000, berarti pabrik kecil-kecilan tadi bisa untung setiap KWH-nya 200 atau berapa ini? 150 rupiah per KWH. 150 rupiah per KWH itu selisih atau keuntungan kotor. Nah, berapa KWH per bulan yang dibayarkan dicatu ke PLN ini? Kalikan 150 kali ini, jadi berapa rupiah per bulan perusahaan listrik biomasa tadi bisa mendapatkan keuntungan kotor. Kenapa kotor? Ada di sini tadi biaya apa yang ada? Kan belum biaya bayar direkturnya ini. Ini tadi masih biaya bahan bakar. Ini masih biaya operasional harian. OPHAR. Ya tahu ini asisten saya ini menulisnya begini, operasional harian. Belum bayar polisi yang jaga. Kalau nggak dijaga polisi nanti ada pencoleng yang merusak atau yang mencuri dan sebagainya. Biaya-biaya overhead. Nah, sampai di sini dulu saya hentikan. Mungkin Anda perlu mencatat beberapa istilah. Apa tadi? Feed-in tarif, annualized investment, apa tadi lagi, dan sebagainya. Nanti dipakai istilah itu untuk melengkapi laporan. Berhenti dulu sebentar. Jika sudah ada pertanyaan, silakan saja. Tidak usah menunggu nanti, di sela saja sekarang juga boleh bertanya. Nanti kalian harus membuat tabulasi seperti ini dalam bagian dari proyek penyusunan pabrik listrik berbahan bakar biomasa. Permisi Pak, saya mau tanya. Oh ya, siapa ini? Victor Pak. Ya, Victor, silahkan. Oh ya Pak, jadi sebelumnya saya kan pernah ini Pak, pernah dapat tugas mendesain solar PV Pak, jadi pembangkit listrik tenaga surya. Nah itu kalau setelah dilihat dengan penjualannya, itu ternyata ada peraturan kayak PLN tidak akan membayar seluruh yang kita produksi Pak, cuma kelebihan yang kita produksi aja. Itu berarti yang excess power bukan Pak itu? Iya, excess power. Oh, terus kalau yang feed-in tarif ini implementasinya seperti apa ya Pak? Feed-in tarif sebuah harga yang akan dibayar oleh pemerintah, mungkin lewat PLN, mungkin langsung dari Menteri Keuangan ke pabrik listrik swasta. Ya itu aja. Misalnya tadi saya contohkan ya, saya contohkan kembali pelan-pelan. Harga produksi listrik kita, contoh ini tahun 2015 ini segini ya. Iya Pak. Pada waktu itu feed-in tarif hanya Rp1.600 per KWH. Artinya kalau pabrik ini menjual ke PLN, rugi dia.
Oh. Dia hanya dapat 1.600 rupiah per kWh. Nah, padahal untuk mengerjakan ini menghasilkan itu 1.884 plus masih ada plusnya. Ya toh? Nah, kemudian yang didapat kalau walaupun rugi masih ngotot saja, mungkin ada sesuatu yang ingin diperoleh, dia jual. Yang dia jual berapa banyak yang dia jual ini? Yang diproduksi oleh pabriknya itu 3 juta, begitu ya? 3 juta ini yang diproduksi, tapi sebagian dipakai untuk menggerakkan dirinya sendiri, blower, pompa, penggerus, pemotong, dan sebagainya. Sehingga yang terjual hanya sebesar ini. Nah, ini tadi yang ekses, tapi ini bukan ekses, ini ya memang begitu. Kalau ekses itu pemakaian sendirinya, artinya pemakaian untuk pabrik lain, untuk usahanya yang lain. Kalau ini kan dipakai sendiri untuk menggerakkan powerhouse-nya tadi, untuk menggerakkan pabrik listriknya itu, apakah lampu ataukah kantor, ya yang gede pasti tentu blowernya. Begitu fit in tarif. Coba saya berhenti sebentar, kalian tolong saya fit in tarif internet gimana? Fit FEED in tarif, saya lupa R-nya 2 atau F-nya yang 2. Nah, gimana? Ada yang lain? Ayo, Vektor jangan menyodorkan hasil dulu. Saya pengen dengar dari teman yang lain. Ayo buka internet, fit in tarif. Apa yang kamu peroleh? Saya sudah buka juga ini. Mudah-mudahan komputer saya nggak kacau kalau dibuka ke sana kemari. Atau saya panggil saja asisten tadi menyiapkan daftar peserta nggak nih? Sudah, Pak. Ya, saya sok aja. Panggil ya. Ya, panggil aja. 039 Mas Budiman. 039 Budiman. Nah, Budiman, coba apa yang kamu peroleh kalau kamu buka internet fit in tarif? Budiman hadir nggak ini? Tidak hadir, Pak, sepertinya, Pak. Hah? Tidak hadir, Pak. Tidak hadir. Nah, jadi nggak hadir. Tulis ya, nggak hadir. Dicoret nanti dari daftar hadir. Panggil yang lain. 026 Siska Mutiara. Mutiara ini biasanya rajin juga nih. Ayo Mutiara. Iya Pak. Kalau misalnya hasil searching saya di sini ada beberapa terkait website pemerintah sih Pak. Jadi lebih ke peraturan gitu Pak, sepertinya. Peraturan angkanya nggak ada? Fit in tarifnya adalah rupiah per kWh. Coba dicari. Ya oke, ini 026 oke lah. Yang lain coba cari fit in tarif dalam rupiah. Berapa fit in tarif listrik dari biomasa? Permisi Pak, saya dapat artikel dan dapat angkanya Pak. Tapi di sini dijelaskan kalau pemerintah itu hanya memakai fit in tarif hingga 5 megawatt saja Pak. Sebentar, angkanya dulu berapa? Kalau di Jawa Barat terutama itu 984 rupiah per kWh Pak. Ini tahun 2018. 2018. Iya. Oke, cukup segitu. Lalu ada informasi tambahan 5 megawatt. 5 megawatt itu minimum atau maksimum? Tadi sudah kamu sebut sebenarnya apa? Cuman sampai itu benar, cuman sampai itu atau minimal? Cuma sampai Pak. Cuman sampai, jadi pabrik listriknya nggak boleh gede-gede. Iya. Gitu kan? Begitu. Ya itu.
Vektor nih ya. Oh iya Pak. Ya memang yang kuliah ini vektor saja. Ini tadi Budiman nggak ikut kuliah. Terus 026 tadi siapa? Mutiara. Oke, kuliah, tetapi cara mencari informasinya kurang tepat. Nah, vektor bagus. Di Jawa ada, di Sumatera ada, dan di mana-mana aja. Bukan di mana-mana, per daerah. Di luar negeri juga ada. Nah, sekarang saya ulas maksimum kapasitas yang dibeli listriknya itu hanya 5 megawatt. Itu sebenarnya ada aturan lain diminta oleh PLN yang sehingga tidak bisa seenaknya kita menjual. Misalnya frekuensinya harus 50 Hz. Frekuensi itu tergantung pada putaran. Putaran itu putaran generator. Putaran generator tergantung pada putaran turbin. Putaran turbin tergantung dari keantengan boilernya. Kalau boilernya kadang ada, kadang naik turun, ya putaran turbin nggak bagus. Nah, 50 Hz ya. Kemudian harus jalan, jadi saya lupa namanya, dalam satu hari harus jalan 24 jam. Itu ada aturannya, nanti dicari yang baik ya. Kalian adalah orang bioenergi ya, sekarang orang konversi thermal bioenergi. Ada lagi, dalam sebulan tidak boleh kurang jalannya 24 hari, misalnya begitu, dicari nanti. Dwi barangkali ingat itu namanya apa ya? Time on stream. Namanya time on stream ya. Setahun harus 6.000 jam. Kemarin kita ngitung setahun itu kan 8.600 jam ya. Tapi ini ada aturan, harus ada gitu. Listrik yang diproduksi nggak boleh kadang ada, kebanyakan nggak ada, kadang ada, kebanyakan nggak ada. Time on stream atau sesuatu ya, mirip-mirip itu. Nah, nanti dicari lebih lanjut ya, karena kita akan membuat proyek ini. Kalau tadi Vektor sudah membuat proyek listrik dari PLT, apa namanya, PLTS ya, tenaga surya. Kamu cerita dikit, Vektor. Saya mahasiswanya, saya lupanya cuma Vektor memang. Vektor, lalu siapa lagi itu? Ihsan. Mana Ihsan? Ihsan ya. Hadir Pak. Ya, Ihsan kalau nggak salah. Mutiara, lalu siapa lagi itu? Ada satu lagi yang ya. Kamu cerita, Vektor. Biaya masangnya berapa? Nggak usah persis, kira-kira aja. Oh, ya. Kapasitas berapa, biaya masangnya berapa? Kalau detail spesifikasinya saya agak lupa Pak, karena udah beberapa bulan yang lalu. Jadi ini sebenarnya ini Pak tugas dari FTMD, karena di FTMD mau bikin teras di sekitar fakultas itu, lalu di atas terasnya dipasang PV supaya ada listrik yang dihasilkan untuk mahasiswa sendiri. Jadi saat itu kalau nggak salah saya dan kawan-kawan mendesainnya kapasitasnya nggak terlalu besar, cuma cukup buat beberapa laptop, beberapa handphone gitu saja Pak. Itu paling-paling ya, 200 watt. Tidak lebih dari 1 kilowatt enggak. Oke, 1 kilowatt. Sekitar berapa ya? Saya lupa Pak, mungkin ya sekitar 1 sampai udahlah, sebut saja 2 kilowatt, 5 kilowatt. Ya, mungkin sekitar 1 sampai 2. 2 kilowatt. Ya, mungkin 1 sampai 2 gitu Pak. Saya lupa. Saya taruh 2 yang optimis nih. Harganya? Itu tapi kami membuat beberapa skenario Pak. Itu ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Jadi ada yang dibikin off grid, ada yang dibikin on grid. Nah terus waktu itu mencari off grid harganya gila-gilaan Pak ternyata kalau membuat baterai. Nah jadinya kami menggunakan yang on grid. Nah itu terus baru mencari-cari tentang harga yang tadi excess power itu. Berapa itu harganya? Sebentar, saya lupa Pak, saya cek itu dulu. Ingat-ingat aja, nggak usah teliti. 15 juta?
Lebih Pak, lebih kalau 15 juta. Saya taruh 15 juta saja. Mungkin sekarang murah nih. 15 juta. Umur alatmu berapa? Kemarin kami menetapkannya 13 sampai 15 tahun. 15 tahun, berarti annualize ini biaya investasinya 15 juta dibagi 15 tahun. Berarti 1 juta per tahun. Itu harus kamu bayar. Mau jalan apa enggak harus kamu bayar. Ya, nah itu kan yang lain ngitung. Memang yang cerita, saya suruh cerita adalah Victor sambil saya tanya-tanya. Sekali lagi, kita harus membayar 1 juta rupiah per tahun. Itu pengganti biaya yang 15 juta yang bisa hidup 15 tahun. Nah, itu pada posisi ini biaya investasi. Ya, lalu biaya produksi. Kalau sudah kamu pasang, kamu suka bersin-bersin enggak? Ada Pak, ada maintenance-nya nanti. Ya, maintenance-nya apa yang kamu pasang di sana? Kamu taruh di situ tukang bersih-bersih kaca aja? Saya ingat saya itu kemarin ada maintenance-nya berupa penggantian PV, panel. Oh, panel. Sama ya bersih-bersih Pak. Ya, berapa? Karang saja. Sebulan kamu bayar berapa? 2 juta rupiah kepada orang? Mungkin waktu itu saya tetapkannya 5 sampai 6 Pak. 5 sampai 6 apa? Juta. Oh, mending kalau saya pensiun bersih-bersih alat mulai. Lah iya toh. Iya, Kamu salah kamu. Oke, enggak. 2 juta aja lah. Itu UMR 2.600.000 itu UMR per bulan. Nah, jadi setahunnya 24 juta per tahun itu biaya operasi. Manajemen nggak usah ada ya, mahasiswa kok yang ngatur. Nah, kita total 1 juta itu untuk investasi, 24 juta per tahun untuk operasional. Ya operasional saya nggak dedes, nggak merinci lagi, pokoknya itu jadi 25 juta per tahun. Itu adalah harga jual ini tadi. Nah, kita sampai di sini. Listriknya berapa banyak dalam 1 tahun? Ini hitungan ini saya pakai karena ini yang mudah untuk dibayangkan. Nah, sesudah itu kita ruwet mendesain PLTU, mendesain gasifier dan sebagainya, lebih ruwet. Nah, ini yang mudah aja dulu. Nah, tadi sampai mana ini? Berapa banyak listrik yang kamu hasilkan? Tadi berapa sih listriknya? 2 kilowatt ya? 2 kilowatt. Sehari jalan berapa lama? Sehari, karena ini solar berarti jalannya cuma dari jam 8 sampai jam 3 gitu mungkin Pak. 10 jam supaya perkaliannya gampang. Iya, biar nah, karena itu cara engineer bekerja. Tapi kalau saintis ya enggak. Ini engineer kok atau pedagang. Jadi 2 kilowatt kali 20 jam 200 kWh. Itu, nah ingat satuannya 200 kWh dalam sehari. Setahun jalan terus? Iya Pak. Kalau ya. Kemarin sih ada perhitungan dengan meteorologinya juga, tapi ya udahlah ya, setahun jalan terus. Nah, jadi 200 kali setahun 365. Nah, saya kalikan ini. 0 nyimpen 1, 13 nyimpen 1, 7. Jadi 73.000 kWh per tahun. Ya, 73.000 kWh per tahun. Itu produksi listrikmu. Jadi lalu uang yang kamu dapatkan berapa? Tadi kita harus membayar setiap tahun 25 juta. Itu untuk mengganti investasi dan mengubah orang bersihin kacanya. 25 juta. Nah, hasil jualmu berapa? Kamu mau jual berapa? Listrik pada waktu itu berapa? Listrik dari PLN?
Listrik dari Harus tahu. PLN Rp1445 per kWh, Pak. 1444. Saya hitung 1.500 rupiah per kWh. Ya, dibulat-bulatkan. Jadi setahun kalau PLN mau membeli 1.500 rupiah per kWh, satu tahun kamu dapat berapa? Untung nggak ini? Paham ya? 73.000 kali 1.500. Nah, untungnya besar sekali. 109.500.000 rupiah per tahun. Kamu akan dapat hasil penjualan ke PLN. Sementara annualized capital cost dan tadi manpower itu 25, jadi setahun untung. Nah, gitu Vektor. Kalau kamu ngitung nggak? Dihitung sama ini ya Pak, kapitalnya yang membangun solar PV-nya itu. Ya, tadi yang saya Itu saya kan cuma maintenance cuman saja, alatnya ya. Kalau alatnya lebih mahal lagi Pak, jadi rugi sebenarnya. Ya, itu tadi juga gampang, sehari 10 jam nyala. Di Bandung belum tentu. Sekarang udah mendung tempat saya. Setahun 365 hari. Belum tentu di Bandung. Musim hujan ya nggak pernah nyala. Ya toh? Nah, ini hitungan sederhana yang membayangkan begitulah kira-kira. Hitungan yang akan kita jalani, tetapi untuk menuju ke sana sedikit kita harus berupaya karena ada reaksi kimia, ada konversi, siklus Rankine, ada apalagi generator listrik dan sebagainya. Ini bayangan tadi udah jelas ya. Nah, yang saya ambil 1.500 rupiah per kWh, kata Vektor itu 1.445 rupiah per kWh, itu saya anggap saja kira-kira kayak fit-in gitu loh. Pemerintah memberi subsidi atau memberi dorongan kepada kamu, Vektor, timmu. Vektor, kamu membuat hal yang bagus, masukkan ke PLN, asal kualitas listriknya memenuhi syarat PLN, nanti kamu saya kasih 1.500 rupiah per kWh. Itu fit-in. Fit-in tarif tadi. Ya, masih ada syarat bahwa listriknya berkualitas sesuai keinginan. Nah, listrik yang kamu dapat berapa volt? Kalau yang kemarin itu udah pakai inverter Pak, jadi keluarnya 220 volt 50 Hz. Oke, ya. Tadi belum ngitung harga konverternya ya? Iya, belum ada hitungan panelnya, belum ada hitungan konverter. Ya, nah tinggal menambahkan nanti. Tapi cukup sederhana untuk contoh tadi, sangat sederhana. Nah, iseng lah begitu. Semuanya iseng. Banyak orang mengatakan pasang di atap kamu solar cell, kamu akan menghemat biaya PLN. Hitung, kalau ada yang hitung. Faktor-faktor yang harus diperhatikan macam-macam. Banyaknya jam per hari, kapan harus membersihkan. Kalau di rumah saya, tiap hari harus dibersihkan itu solar panelnya. Debunya banyak. Begitu ya. Baik, saya berhenti dulu. Ini terima kasih diskusi dengan mahasiswa saya satu-satunya ini, Ihsan. Kalau ada ide untuk kita diskusikan. Ini Mutiara, siapa lagi? Monggo. Saya berhenti dulu 1-2 menit. Masih banyak itu. Nanti kalau nggak selesai materinya ya nggak apa-apa.
Pak, maaf mau bertanya. Siapa nih? Maria Pak, NIM 009. Ya, 00. Ini orang mesin ya? 0231. Bukan Pak, teknik Nomor kimia. teknik kimia 230 ya. Ya, Maria silahkan. Pak, jadi dulu saya kan pernah berkunjung ke plant miliknya Pertamina yang untuk produksi listrik. Nah, itu di situ tapi kok mereka memakai listrik, mereka supply listrik, tapi mereka juga pakai listrik juga dari PLN gitu, tapi mereka juga supply ke PLN. Sebenarnya kalau seperti itu tuh gimana sih, Pak? Ya, ada namanya apa? Vektor barangkali kamu udah pernah itu. Smart gate itu ya. Pokoknya ada satu alat kalau tegangan pabrik listrik lebih tinggi dari jalur, listriknya masuk ke sana, ke PLN. Intinya begitu. Jadi pabrik listriknya Pertamina itu ya kadang jual listrik, kadang malah beli listrik. Ya itu aja. Cuman alatnya orang mesin, orang elektro yang tahu. Tapi mungkin Vektor, laki-laki Vektor yang sudah mengerjakan proyek, alatnya apa itu? Bukan konverter. Kalau konverter kan menaikkan voltase. Apa ya namanya, inverter mungkin. Itu tapi inverter itu mengubah arus DC jadi AC. Yeah. Apa Vektor? Benar, kamu pinter. Apa? Apa ya? Nggak sampai bikin itu Pak. Jadi tapi ada konsepnya Pak. Itu jadi kalau misalnya kita lagi malam itu kan PV tidak bisa menghasilkan listrik. Nah, itu kita mengambil listrik dari PLN gitu. Tapi laptopmu makan PLN. Iya, begitu Pak. Tapi saya waktu itu tidak sampai nyari alatnya Pak itu. Ya, Maria, saya nggak bisa jawab nama alatnya apa, harganya berapa ya. Kamu tak kasih tugas saja, kamu nanti tuliskan. Karena bagian dari proyek kamu nanti kan juga berujung di situ. Kamu bikin proyek pabrik listrik dari biomasa, terus listriknya kalau pas pabrik listrikmu mati karena sesuatu hal, tapi lampu kantormu kan harus jalan. Ya, ngambil dari PLN. Dan konsep itulah yang terjadi di mana-mana. Listrik itu dari Jawa Bali disatukan di satu jalur. Ya toh? Kalau ada pabrik listrik yang mati, misalnya Python mati, Python itu ada 8 di sana, satu Python mati. Nah, dia kantornya dari mana? Pengantar batubara listriknya dari mana? Nah, dia ngambil listrik dari PLN juga, jadi mundarman bolak-balik. Saya nggak tahu yang disebut smart grid itu apakah itu smart. Nanti di sini ada Dito. Saya nanya nih asisten Dito. Asisten saya sedang tidur ini di samping saya. Nah, nanti saya tanyakan. Tapi Maria ya, konsepnya gitu ya. Seperti kalau ada aliran sungai, kita punya sumber air. Kalau sumber air kita banyak ya kita kocorkan ke sungai. Kalau sumber air kita nggak ada, kita nyedot air dari sungai. Nah, gitu. Nah, listrik sudah bisa dikelola sepraktis itu. Jadi jawabannya boleh terjadi produksi listrik PLN. Tadi bukan PLN ya, Pertamina. Kadang dia menghantarkan listrik ke PLN, kadang dia meminta listrik dari PLN. Bisa terjadi, logis dan bisa diterima. Cuman nama alat yang mondar-mandir tadi apa? Bisa dicari, tugas khusus buat Maria. Sudah ada bunyi dong, barangkali sudah bisa menjawab. Siapa nih? Maaf Pak, saya mau nanya Pak, bukan menjawab. Siapa? Randy Pak, 031 belakangnya. Ya, Randy. Ayo Randy. Yang tadi kan sistemnya jadi bolak-balik Pak ya. Jadi PLN ke sebuah PLTU-nya, ini ada pembangkit ke PLN-nya. Ketika terjadi seperti itu, apakah ada potensi mati dulu Pak sekejap atau bisa langsung lanjut ya?
Oh, sekarang bisa lanjut. Oh, sekarang bisa lanjut. Lanjut ya? Ya, lanjut kamu cerita ya. Oh, ya. Soalnya apakah itu memiliki resiko apabila terjadi switch kayak gitu, ternyata harus ada mati dulu. Jadi kalau misalnya setahu saya, kalau misalnya di pabrik itu, kalau misalnya ada loss listrik meskipun sedetik, itu kan bakal matiin pabrik nih Pak ya. Iya. Apakah konsep ini juga jadi sebuah pertimbangan atau kayak gimana ya? Atau ada teknik lain agar ketika jadi switching itu tidak terjadi kedipan listrik kayak gitu Pak? Ya, zaman dulu ya, saya kerja gasifikasi di Depok beberapa bulan lalu, ya pakai switch. Saya nggak kuat beli alat itu, alat yang tidak perlu berkedip. Jadi ya, wah kita punya gasifier dan generator listrik udah jalan dengan baik. Yuk kita jalankan, bukan disetor ke PLN. Kita jalankan alat kita pakai listrik sendiri. Nah, kami punya alat pelet. Truk ya mati dulu. Begitu gasifier saya mati, ya mesin pembuat pelet mati juga. Lalu larilah ke skaklar truk, ambil dari PLN. Tapi saya kira nggak begitu. Saya kira udah ada yang dengan segera. Contohnya adalah rumah sakit. Ya, rumah sakit kalau PLN padam, generator, nah mungkin generatornya harus di start. Tapi kalau generator itu sudah pada kondisi on, langsung dia masuk tanpa berkedip sama sekali. Ya, alat lagi-lagi alat itu namanya apa? Ya switch saja, switch yang tidak berkedip tadi. Ya berkedip tetapi sekian banyak, tidak sampai mematikan listrik. Dito. Kalau alat untuk menyalurkan, saya punya pabrik listrik, saya masukin PLN, tentu masuk. Tapi pabrik saya mati, tapi saya perlu lampu. Yang PLN balik lagi ke saya. Alatnya namanya apa? Automatic transfer switch. Ya, itu seperti fungsinya automatic transfer switch ya. Itu berapa detik dia keterlambatannya? Atau enggak terlambat? Ada. Oke. Pasti ada, siapa tadi, Randy, pasti ada berkedipnya, tetapi dalam milisecond. Makin mahal alatnya saya kira makin kecil milisecondnya. Mata kita itu hanya bisa mendeteksi 1/24 detik. Kalau kurang dari 1/24 detik nggak bisa kita deteksikannya, hanya mulus saja. Ya, kalau lebih dari 1/24 detik baru kita lihat perubahannya. Nah, mungkin itu automatic transfer switch. Saya catat saja dulu, nanti saya lihat di internet. Nah, termasuk nanti akan saya lihat berapa keterlambatannya. Nah, yang lain juga begitu ya. Ini pengetahuan yang terkait dengan kuliah kita ini. Kita mau merancang pabrik listrik dijual ke PLN, tapi kalau pada waktu tiba-tiba mati kita perlu listrik untuk kantor, harus dapat dari PLN. Nah, itu akhir dari rancangan pabrik listrik kalian, nanti harus ada itu. Makasih Randy, Maria, Victor. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak mau ingin bertanya. Siapa? Linda Pak, 021. 021 Linda. Linda ini mesin? Iya Pak. Ya. Kalau terkait tadi, kira-kira biaya kita beli listrik dari PLN dengan kita yang jual ke PLN itu gimana Pak? Sama atau bagaimana Pak? Ya menurut kamu seharusnya apa? Pasti lebih mahal ya Pak kalau kita beli. Maksudnya kalau harusnya begitu. Tapi cerita awal diskusi tadi Victor bilang kita bikin sendiri mahal, lebih baik beli aja dari jalur PLN. Itu yang disebut dengan feed-in tarif tadi. Feed-in tarifnya berapa? Apakah sekarang kalau kita beli kan Rp1.450 per kWh. Nah, pemerintah mungkin menetapkan kalau kamu jual dari biomasa tentu saja
misalnya 1.500, jadi ada selisih 5.000 rupiah per kWh untuk daya tarik membuat listrik dari biomasa. Nah, listrik dari biomasa punya daya tarik sendiri, tetapi yang tidak bisa dipegang bentuknya. Kalau membuat listrik dari biomasa dipermudah pinjaman. Ini namanya karbon kredit. Itu ya, pemerintah juga begitu. Pemerintah Indonesia targetnya 23% energi di Indonesia datang dari biomasa. Koreksi saya Dwi atau Bu Meti, 23%. Ya, 23% energi ya, pada tahun 25 ya. Nah, Indonesia rugi, pemerintahnya harus mensubsidi, tetapi kalau itu berhasil, pemerintah Indonesia dipermudah kalau cari pinjaman, dipermudah kalau mau jual CPO, itu apa namanya? Benefit ya, bukan keuntungan. Sama. Pabrik listrik kecil-kecilan, kalau kamu bisa jual listrik walaupun sedikit rugi, kamu tak kasih izin membuka lahan nanam sawit. Nah, boleh kamu nebang hutan terus nanam sawit, asal nanti limbah sawitnya kamu pakai untuk bikin listrik. Itu. Tapi hitungan kita nanti jatuh pada kondisi yang merugikan kalau hanya jual beli saja dalam bentuk rupiah, seperti cerita Victor. Ya. Nah, sekarang berhenti dulu. Saya tunggu nanti kalau ada yang mau tanya di akhir kuliah. Saya masih bernafas dulu. Kita lanjutkan sebentar lagi dengan hal-hal yang berikutnya. Kita baru sampai slide nomor 5 ya. Slide nomor 5. Slide nomor 6 itu kuliah kita yang sebenarnya. Slide nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Kalau sudah punya PDF-nya silakan membaca. Saya cari minum dulu. Automatic transfer switch, feed-in tarif, apalagi tadi solar cell, apalagi untung apa rugi kalau jual listrik dari biomasa. Ya lanjutkan ya. Nah, berikutnya tugas berikutnya bagi kalian adalah membuat rangkaian sistem pemroses seperti ini. Kita punya biomasa, dimulai dari ini masih nggak bisa ya Dwi ya, begini ini slideshow bukan Dwi? Ini slide sorter Pak. Aduh, slide sorter, kalau begitu ini saja. Iya. Ini biomasa ada di sini. Tentu ada perlakuannya. Nah, ini termasuk dari proyek kalian nanti, ada biayanya ini. Feed storage, feed handling, ini bahasa Inggris karena waktu itu laporan kami ke dalam bahasa Inggris ya. Proyek kami harus melaporkannya dalam bahasa Inggris. Kemudian dibakar, kita sampai bekutak di sini aja, malah bukan di boilernya, malah hanya sebagian dari boiler yang disampaikan oleh Dr. Mian itu sebagian sini aja. Terus kemana ini perginya ini? Nah, ke sini. Iya, nih pembakaran, cara membakar. Dr. Mian itu cara membakar. Nah, hari ini, sore ini, kalau sempat, kalau nggak sempat, kamu pelajari sendiri. Kita akan membahas mengenai jalur ini. Ya,
salah, kemana perginya? Sini ya. Nah, kemudian, oh saya salah. Air itu bukan air, air itu adalah udara. Salah. Nah, saya ulang lagi. Water berarti ya, kita waternya dari mana? Nih, dari sini ya. Nah, dari sini. Ini yang akan kita pelajari sore ini. Ya, semua saya kira sudah paham, baik dari mesin maupun dari TK, Rankine cycle, steam properties, paham ya. Nah, kita lihat berikutnya, nanti kalian mendesain ini semua sampai ke sini, cooling tower, sampai ke memperhatikan limbahnya. Kalau memang mengandung banyak abu, kemana perginya? Sampai memperhatikan emisinya. Kalau dia mengandung banyak belerang. Kita bicara barusan di sini, feed-in tarif itu di sini. Kita bicara di belakang sini. Kalau kita harus punya ladang. Ladang apa? Ladang energi atau ladang sawit atau apa saja. Kita punya proyek pura-pura. Tentu saja dengan ketelitian yang tidak perlu terlalu teliti ya. Oke, saya lanjutkan. Dalam saudara melaksanakan proyek nanti itu harus ada asumsi. Asumsi ini kalian baca dari banyak pustaka ketika kita mendesain sistem pembakaran atau kita mendesain boiler. Salah satunya ini. Salah satunya adalah kadar air kita asumsikan. Satu angka. Jika ada argumentasi nggak begitu di tempat saya karena banyak hujan, 15%, 20% baik, itu nanti dijadikan simulasi, mengubah besaran-besaran yang dengan gampang kita ubah. Kemudian ada ini, kalau bahan bakarnya itu kayu yang besar atau pelepah sawit harus dikecilkan. Nah, ketika dikecilkan ada debu bertebangan, ada serpihan yang tercecer. Nah, kita harus menganggap ini 10% atau berapa persen dari umpan itu hilang. Jadi berkurang lagi, ada 1 ton datang dengan truk, tinggal 900 kg yang akan masuk ke pembakaran. Kita asumsikan excess air, tentu ada yang menyanggah. Wah, excess air terlalu kecil Pak, kalau 20%. Silahkan kalian menganggap 50%, 200% boleh. Temperatur gas teropong dan seterusnya kita beri anggapan, lalu kita set tekanannya berapa. Ini saya ambil atas dasar pengalaman bacaan tadi. Bacaan tadi dari mana? Nah, ini bacaan tadi apakah ada di sini tekanannya? Enggak ke bawah. Tekanan dari boiler enggak ada ya? Atau di slide? Aduh, saya hapus slide-nya. Di sini juga enggak ada. Sorry, saya hapus. Ada 1 slide yang rupanya saya hapus. Untuk ini, kebanyakan boiler skala 5 megawatt itu bekerja di 40 atmosfer, 40 bar, dan temperaturnya 500 atau 400 derajat Celcius steamnya. Nah, dengan nilai tekanan dan temperatur steam kita merancang atau kita membeli turbinnya seperti apa. Itu rangkaiannya ya. Kemudian apa itu blow down? Mudah-mudahan masih ingat, itu adalah bagian dari air dari dalam boiler yang harus kita keluarkan, boleh setiap hari sekali, boleh kecil-kecil mengocor terus, yaitu untuk menurunkan konsentrasi padatan terlarut di dalam
air tadi. Lama-lama berlumpur itu boilernya. Dan seterusnya ini adalah asumsi yang nanti kalian harus bisa menuliskan dan mempertanggungjawabkan. Artinya bisa memberi alasan mengapa diambil itu. Contoh 43 bar, alasannya ya baca-baca pustaka kok sebesar itu nilainya. Saya pakai saja, kan biasanya gitu kalau kalian penelitian di lab. Kenapa P dan T-nya segitu? Karena baca menurut pustaka ini demikian. Nah, ini juga sama. Ya, tidak perlu saya teruskan ya. Ini direnungkan saja. Asumsi ini dipakai untuk mendesain, untuk menghitung, untuk menghasilkan neraca massa dan energi yang berakhir, listrik yang diperoleh dari biomasa berapa. Slide tadi yang ruwet tadi ini, yang ruwet mana? Nah, ini makin ruwet nanti. Kalian harus membuat makin ruwet karena makin banyak. Ini belum tergambar, di sini ada contohnya. Ini sekarang slide nomor 6 ya tuh ya. Slide nomor 6. Ini ada blower di sini. Blower harus dirancang. Di sini ada cooling tower, cooling water system, cooling tower. Kemudian di sini ada tadi yang ditanya oleh siapa, Randy atau apa tadi, automatic transfer switch, atau bagaimana menyambung listrik dari pabrik kita ke PLN. Ada aturannya. Baca buku saya, ada 3 aturan. Kesamaan frekuensi tentu, ada kesamaan apa lagi, dan kesamaan apa lagi. 3 kesamaan sumber listrik disatukan menjadi 1 jalur listrik. Buku SU sudah saya bagikan, jadi tidak ada alasan. Atau di internet juga banyak sekali. Cari kata kuncinya. Bagaimana menggabungkan 2 sumber listrik AC menjadi 1 sumber. Cari kata kuncinya itu. Baik, ini tadi sampai sini ya, dan seterusnya nanti dikembangkan sendiri. Ini tadi sampai sini, menghitung lebih rapi gambarnya, tetapi menghitungnya masih kasar saja. Ya. Dan akhir dari hitungan saudara nanti adalah tulisan ini. Tetapi hasil hitungan kamu sendiri, tergantung bahan bakarnya. Ini contoh yang saya ambil ini adalah cangkang sawit. Dari 9 ton cangkang sawit kita menghasilkan 5 megawatt. 9 ton per jam, 5 megawatt. Victor masih ingat kemarin kita ngomong banyak mengenai ini, kalau sampah berapa itu? Ini angkanya... Kalau yang dari Dr. Mian 2,1 Pak. Kalau yang dari Bapak 1,4. Kalau di sini 2. Iya, ya hampir mendekati 2. Nah, ya. Ya ini hitungan benar. Hitungan dengan asumsi ya. Hitungan betul kali bagi tambah kurang kami lakukan dengan asumsi tadi. Nah, udara yang diperlukan, ini blower yang diperlukan tentu saja nanti harus masang blower di sini. Gas rombong nanti harus dilengkapi, gas rombong mengandung SO2 enggak? Mengandung NOx enggak? Nah, dilengkapi di sini dari lingkungan. Begitu seterusnya. Nah, yang hati-hati, air umpan boiler ini tidak semena-mena sebesar ini, karena sebenarnya boiler itu airnya muter aja. Yang tertulis di sini itu yang nggak ada di gambar sini ya, saya gambar. Yang dinamakan dengan make up. Nah, di sini ada make up dimasukkan.
Ada Pak di atas itu makeup. Di atas, di sana makeupnya di atas pompa, berarti di sini harus ada pompa lagi nih. Ya, ada pompa ya. Kalau enggak ya mau keluar ke sumber makeup tadi. Terima kasih siapa tadi yang mengingatkan saya. Begitu juga dengan air pendingin, ini air pendingin sekian banyak ini juga make up-nya. Jadi air pendingin yang muter di sini, muter untuk pendinginan ini mungkin 20 kali dari angka ini. Di sini muter air pendingin, cooling tower, lalu ada make up juga. Yang harganya 1.699 make up ya, yang muter lebih dari itu. Ya, kalian baca buku SU. Tentu saja detailnya tidak akan saya perlukan. Angka-angka kuncinya yang perlu kalian perhatikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau saya lanjutkan ya? Nah, ini lebih dari yang tadi. Kesimpulan, ini kesimpulan ya, kesimpulan yang tadi. Agak sedikit beda ya tadi. Ya sama, ini 2 kali lipat saja. Karena yang sebelumnya itu cangkang menghasilkan, sebelumnya mana? Oh enggak ada. Tadi mana? Oh ini. 9,2 menghasilkan 5. Nah gambar berikutnya ini menghasilkan 10 megawatt, perlu cangkang 18,4 ton per jam. Itu kalau cangkang, kalau kayu kaliandra, kenapa bisa lebih kecil? Walaupun selalu saya katakan biomasa itu sifatnya mirip. Ya barangkali dalam hitungan saya menaruh hilangnya biomasa ketika dikecilkan ukurannya. Kayu kaliandra itu sebesar lengan. Kalau dikecilkan ada yang hilang, tercecer. Nah, sedangkan cangkang sudah tersedia dalam bentuk partikel yang 1 cm, setengah cm, 2 cm ya. Kemungkinan hilang tercecer berkurang sehingga lebih efisien. Nah, ini hasil yang saya harap pada akhir proyek kalian. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan karena berikutnya sudah berakhir, ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nggak bisa lihat apakah ada yang tanya, langsung bersuara saja. Puji, Pak. Ya, Puji, silakan. Berarti nanti di tugas kita itu yang jadi basisnya listrik netnya yang kita yang kita hasilkan 5 megawatt ya. Itu Pak. Ya, itu hasil bacaan kita. Hasil bacaan kita selama kuliah atau tadi yang dikatakan oleh siapa tadi, tidak lebih dari 5, ya tidak lebih kita langgar di 5 juga 5. Tapi kalau ngitungnya 5 yang terakhir, 5 sebagai basis, sulit, mundur kan ngitungnya. Nah lebih baik kita punya angka, ini taruh saja di sini 18, taruhnya di sini 8 ton per jam, nanti dapatnya berapa? Dapatnya berapa listrik megawattnya? Nah, itu juga cukup. Nanti perhitungan neraca massa itu homogen diperkalikan saja dengan mudah. Kalau hanya aliran ya, bukan komposisi. Aliran itu bisa diperkalikan. Iya. Puji itu tadi ya, mempertegas tugasnya kapasitas dari proyek kita ini. Bapak mau nanya terkait juga. Terus untuk bahan bakunya apakah kita menentukan sendiri atau harus menggunakan bahan baku yang sudah ditetapkan, Pak? Siapa dulu? Randy, Pak, 031. Saya belum kenal suaranya nih. Randy, ya. Tentu saja bahan bakunya kalian tetapkan sendiri. Dan sebagaimana sebuah laporan, apa alasan mengambil bahan baku itu? Bagaimana statistik generasi dari bahan generasi, timbulan dari bahan baku itu?
bagaimana bisa mengumpulkan bahan baku itu. Nah, itu menentukan lokasi dari pabrik listrik. Nah, kalau lokasi pabrik listrik dicocokkan dengan bahan baku, ada yang mau beli listrik nggak? Nah, juga harus dipikir ya. Bahan baku banyak, tapi di tengah hutan belantara banyak. Di tengah hutan belantara ada banyak kayu tebangan, banyak kayu jatuhan. Tapi kalau bikin listrik, siapa yang mau beli gitu? Nah, mohon dipertimbangkan. Ya, ada lagi? Masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada ya? Saya lanjut, masih ada sisa waktu untuk menghabiskan secara cepat. Ini berikutnya adalah karakteristik boiler. Sudah kita bahas, ini gambar lain dari sistem. Ini sudah berapa kali saya bahas. Kita baru berada di dalam sini. Kita akan melangkah ke seputaran ini. Air umpan boiler mana? Air umpan boiler. Ya. Ini air umpan boiler biru muda masuk ke boiler menjadi steam, menjadi coklat, steamnya masuk ke turbin, diembunkan menjadi biru muda lagi. Ya, nggak usah saya lanjutkan ya, nanti kita akan bahas juga mengenai turbin, atau kalian bisa belajar dari buku saya bagaimana mengelola turbin, bagaimana konversi energi dari steam menjadi mechanical power. Sama, ini juga begitu. Kita melangkah, kemarin Dr. Mian ada di sini. Kita melangkah ke sisi yang lain. Water hijau, water. Sampai di sini waternya menjadi biru yang berputar-putar di dalam boiler. Menjadi biru muda yang keluar sebagai steam. Nah, turbinnya nggak kebaca di sini. Nah, sampai steam keluar dari boiler. Neraca massa dan energi di buku saya, ini persamaan 31 ini, tolong dikoreksi nanti tanda-tanda ini. Saya kira secara logika tandanya harus begini, kemarin dikoreksi oleh mahasiswa S1, dan kami memang sudah sejak lama mendeteksi kesalahan ini. Dikoreksi ya, nah, persamaan 31 tandanya. Sampai di sini ada yang ingin ditanya sebelum saya lanjutkan apa ini selanjutnya ini? Nah, berhenti sini aja dulu. Boleh sebelumnya. Lanjut. Kita nanti dalam mendesain boleh menggunakan efisiensi yang ada di pengalaman orang lain. Nah, ini efisiensi pembakaran ini. Efisiensi pembakaran. Kenapa ini fuel? Efisiensi pembakaran. Ya, saya tulis begini aja ya. Itu bisa kita ambil dari pustaka, biasanya sebuah boiler berapa nilainya. Atau bisa, enggak, ini udah, kalau udah praktek kita bisa melakukan ini. Ini dalam praktek. Kalau kita sudah punya boiler yang sedang jalan, kita diminta, biasanya begitu, mahasiswa kerja praktek juga sering diminta menghitungkan efisiensi boiler dengan cara yang pertama B atau yang kedua C. Kalau kita beli boiler, nilai efisiensi sudah diklaim oleh penjualnya. Dalam desain nanti kamu boleh mengarang logikanya berapa atas dasar pustaka apa. Ya, berikutnya kita yang biasa dilakukan orang itu menghitung yang bagian ini. Jadi efisiensi dihitung dari secara tidak langsung dari rugi-rugi panas. Apa itu rugi-rugi panas? Itu ada di sini semuanya di gambar ini. Sekarang slide 14, Dwi.
Itu Pak, 14. Nah, yang ada di gambar kanan ini kemudian dijabarkan lebih rinci, tetapi di buku SU saya ini semua ada ya. Apa yang dimaksud dengan banyaknya panas yang lolos ke lingkungan karena di bawah gas cerobong, karena ada uap air atau ada air yang hasil pembakaran yang terbuang, itu rugi-rugi sebenarnya. Karena uap air tadi kalau mengembun akan melepas panas. Ada macam-macam ini, bisa dibaca komplit di buku saya atau tentu saja zaman sekarang di internet sudah cukup banyak. Nah, ini contoh soal untuk menghitung. Contoh soal yang 1A ini gampang saja ya. Saya anggap kalian sudah bisa. Efisiensi termal. Karena yang diberikan di sini apa ini? Adakah aliran steam? Nggak ada kan? Yang ada adalah konsentrasi komposisi umpan, temperatur gas cerobong, XSR, berarti kita menghitung efisiensi ini berdasarkan yang tidak langsung. Yang tidak langsung. Nih, informasi-informasi tadi dipakai untuk menghitung rugi-rugi panas. Kembali lagi di situ. Ya. Untuk bisa menghitung itu, gas cerobong harus diketahui komposisinya dengan neraca massa. Dengan perhitungan neraca massa, biomasanya tahu komposisinya, ini dengan menghitung neraca massa nanti akan bisa kita dapatkan komposisi gas cerobong. Komposisi gas cerobong dikalikan CP ini menjadi panas sensibel dari gas cerobong. Itu soal nomor 1. Tidak perlu saudara kerjakan, tapi mahir, sehingga kalau ujian bisa menjawab dengan cepat. Sampai di sini saya berhenti dulu. Ini ada 2 soal yang berbeda. Nah, ini kemudian salah ada walaupun kecil adalah hilangnya air dan tentu saja energi dari mana tulisannya ini, blow down, mana tulisannya bro? Oh enggak, ini bukan, ini belum soal berikutnya. Ini masih berhubungan dengan yang di atas. Ini temperatur gas cerobongnya masih tinggi, diturunkan. Nah, di sini. Dengan jalan mengontakkan dengan udara, ini alatnya, yang salah satu bentuk alatnya. Tapi ada alat-alat lain, nanti lihat di internet bagaimana alat itu. Saya kembali ke sini supaya ingat. Nah, ini. Ya, gas panas memanaskan superheater, memanaskan air masuk di economizer, lalu masih hangat, masih temperatur 400, dikontakkan dengan udara, udaranya akan menjadi lebih panas, balik dan membawa panas kembali ke sistem pembakaran, kemudian gas cerobongnya keluar. Dengan cara begini, bahan bakar karena temperatur udaranya udah masuk lebih tinggi, kebutuhan bahan bakar untuk memperoleh steam yang sama akan berkurang. Air preheater gambar ini yang sedang saya tunjuk ini. Apakah di gambar sebelumnya ada? Iya, ada juga. Iya, walaupun kabur, ini gas panas hasil pembakaran memberikan kandungan panas sensibelnya kepada udara untuk membakar, lewat 2 saluran udara ini ya, yang ungu, jambon, merah, jambu. Nah, itu air preheater.
Saya beri hitungannya di soal ini. Kali lagi ini semua tidak perlu saudara kumpulkan, tapi bagusnya dikerjakan. Dan kalau ada yang kurang paham, tahu bahwa kurang paham. Nah, kalau hanya dilihat saja, ini mudah, ya sudah selesai. Ketika ujian ternyata ada yang kurang paham. Nah, karena itu dikerjakan ya, dikerjakan. Nah, disimpan saja sendiri. Ya, saya lanjutkan ya. Berikutnya ini mungkin yang saya maksud tadi, ya ini. Boiler, steam drum ada di sini. Suatu saat harus membuang airnya karena kandungan lumpur atau pengendapan zat-zat terlarut sudah cukup banyak. Ini saya buat ekstrim, berapa yang dibuang. Itu 5% dari air umpan boiler. Ini kalau ini 100, 5%-nya dibuang, 95%-nya menjadi produk uap. Saya kembali ke gambar ini. Nah, ini. Tadi belum saya, mudah-mudahan tadi sudah saya tunjuk juga ya. Nah, blow down di sini. Atau ya, blow down di sini. Nah. Atau di sini, nah mungkin di sini ya, sorry, bukan mungkin, saya kira lebih bagus di situ, bukan di saluran air yang turun, bukan di saluran air. Ya. Bisa ditanyakan ke gambar-gambar yang ada dari Prof. Mian. Nah, blow down ini membawa energi dan membawa air. Nah, bagaimana cara menghematnya? Dari tekanan boiler dihempaskan, tekanannya rendah, diekspansikan secara enthalpi konstan, mendapatkan uap. Nah, uap ini relatif murni. Ya, uap itu relatif murni ya. Tapi supaya nggak terkotori oleh cairan yang terpercik, di sini ada saringan, diberi nama D-mister, kabut-kabut, percikan-percikan air di filter di sini. Nah, air dari ekspansinya, air dari sisa yang menguap dialirkan keluar. Nah, terpaksa ini dibuang karena konsentrasi zat terlarutnya sudah makin tinggi. Di sini tadi M3 dibuang karena konsentrasinya sudah tinggi. Nah, di sini tentu saja makin tinggi karena ada uap yang sudah dihasilkan. Nah, ini hitungan sederhana. M3 sama dengan MV ditambah MB, M3, MV, MB, MV, MB ditambah menjadi M3, neraca massa. Neraca entalpinya, entalpi masuk sama dengan entalpi keluar. M3 kali H3 sama dengan MV kali entalpi V ditambah dengan MB dikalikan entalpi W. M3 kali H3, MV kali HV, MB kali HW. H entalpi bisa dilihat dari steam table. Entalpi pada kondisi-kondisi aliran 3, aliran V, dan aliran W. Sudah pernah dibahas ini salah satu nomogram yang penting. Saya lanjutkan saja. Kita masih akan saya akhiri di mana ini? Ini nggak usah saya jelaskan. Ini mendukung kuliah ya, ini Pak Dwi, slide nomor 19 sekarang. Nomor 19. Ya. Ini mendukung kuliah Prof. Mian
Prof. Mian mengatakan grid-nya mempunyai panjang tertentu, mempunyai lebar tertentu. Coba dibaca ini adalah merancang grid, merancang luas grid. Siapa kemarin yang tanya bahwa Prof. Mian itu menerangkan hardware-nya mengenai pembakaran. Kita ngitung hilir mudik, neraca massa atau software-nya pembakaran. Neraca massa, neraca energi, laju alir uap, laju alir steam, dan sebagainya. Nah, kita coba ini tentu saja pengalaman orang. Ini pengalaman orang yang ditulis di sini. Handbook of Combustion. Ini yang nemuin ini asisten saya yang sudah lulus S2, Saudara Edi atau Saudara Aisyah itu waktu menyusun slide ini. Sekali lagi tolong lihatkan saya di internet. Sudah banyak saya kira. Ya, apa yang kita baca? Ini ada 4 kuadran. Kuadran yang kanan bawah ini gampang saja. Gambar ini berlaku kalau pembakaran itu menghasilkan 1 sampai 3 gigajoule per meter kuadrat per meter kuadrat jam. Ini satuannya masih belum benar ya. Ini gigajoule untuk setiap kuadrat grid dan setiap jam pembakaran. Nih, sama sebelahnya juga begitu. Desain ini berlaku untuk kapasitas pembakaran yang dinyatakan dalam gigajoule per meter kuadrat per hour. Kalau absis ini adalah heating value. Heating value kita dalam joule, kilojoule per kilogram. Ya. Lalu kurva ini, tabel ini digambarkan sebagai kurva di sini. Ini sebenarnya pengalaman orang yang digambar. Ya, 3. Mana 3 itu ini ya? Itu apa itu? Load. Itu ini 3 ya. 3. Dan 1 adalah yang sebelahnya lagi. Nih. Kalau kita punya biomasa, berapa biomasa heating value biomasa sekitar 16. Heating value biomasa sekitar 16. Kalau lebih dari ini nggak tahu ini gimana, ini kurvanya udah datar, udah simtut. Biomasa kita ada di sini misalnya di 16 gitu. Kita akan merancang sebuah grid yang kapasitas produksi panasnya 1 ini minimal yang boleh kita pakai ya dari gambar ini 1 gigajoule per meter kuadrat per jam. Lalu kita bawa ke sana. Kalau kita punya ini, berikutnya ini hanya hitungan geometri aja. Gitu ya. Kalau kita punya panjang gridnya sudah kita inginkan sepanjang 10 meter ini. Nah, gridnya saya inginkan sepanjang 10 meter. Jadi kita pakai kurva ini. Tadi yang sini, dari sini saya potongkan di sini. Nah, lalu dia lebar gridnya berapa? Kita pilih yang di sini. Ini. Ya, kita pilihan kita ini. Maka kapasitas pembakaran dalam megagram itu apa? Kalau 1000 gram apa? Kilo. Kalau megagram ton. Nah, kurang ajar ini orang ya. Ini mestinya ton saja, ton per jam. Jadi
ton per jam yang bisa kita bakar adalah ini. Kalau grade-nya sepanjang 10 meter, lebarnya 3 meter, maka ruang bakar tadi bisa membakar sekitar 4 ton per jam, megagram ton ya. Begitu, boleh nanti ditanyakan ke Dr. Mian, dicek juga ke Dr. Mian apakah benar kalau saya punya furnace lebar dan panjangnya tertentu, bahan bakarnya mempunyai kalori bakar tertentu, maka yang bisa kita masukkan bahan bakarnya adalah sekian ton per jam. Ini gambar yang semacam. Banyak sekali hal-hal praktis yang bisa kita dapatkan dari pengalaman orang atau dari simulasi orang. Ini dari pengalaman orang saya kira. Saya kira kita akhiri sampai di situ. Satu lagi ini. Ya, satu lagi ini. Saya pengen membesarkan ini. Sama ini nomogram yang di hasil hitungan, kayaknya mulus banget ini hasil hitungan ini. Hasil hitungan pembakaran antrasit, salah satu jenis batu bara yang kualitasnya tinggi. Ini adalah jenis batu bara yang kualitasnya tinggi dinyatakan dengan kadar karbonnya. Ini antrasit. Ya, apa yang bisa kita baca ya seperti tadi. Kita mulai dari mana ini? Ya, kita mulai dari mana? Gas terobong. Ekses gas terobong, konsentrasi terukur sekian persen. Berapa persen ini? Oksigen di dalam gas terobong 6%, ya, bacanya ke situ. Maka berdasarkan komposisi ini, XSR-nya adalah ini. Yang diukur bukan XSR, yang diukur konsentrasi oksigen di gas terobong. XSR-nya 40%. Ya, dibacanya ke sana. Apa artinya 40%? Pembakaran dilakukan dengan kelebihan udara 40%. Nah, kalau gas terobong tadi kita lepas dengan temperatur 600 derajat Celcius misalnya, ini yang warna apa ini? Pink barangkali. Nah, kita gunakan kurva ini kan. Jadi ini saya teruskan ke sana. Berarti heat loss kita berapa? Kita tarik ke sana. Efisiensi boiler kita tarik ke sana. Ya, itu seperti yang tadi. Namun ini seperti yang biasa kita lakukan tadi. Namun ini diteruskan karena batu baranya tertentu dalam gambar ini. Jadi ada neraca energi. Batu bara tadi kalau efisiensinya 60 berapa ini? 65%. Tadi gambar yang temperatur gas terobong 600 enggak ada di sini. Nah, enggak ada di situ. Kita bawa ke sana. Ya. Ya, kita kemudian berhenti di gambar yang sama. Gambar yang sama itu ada di mana? Di sini. Maka kebutuhan bahan bakar kita baca ke sana. Satuannya apa ini? Satuannya megajoule per jam. Enggak, satuannya adalah ton per tahun. Satuannya di sini, angka numeriknya di situ. Nah, kalau harganya tertentu, nah ini harganya tertentu. Harga batu bara itu sekarang kira-kira $60. $60 ini, $60 yang biru. $60, jadi kita pakai yang ini ya. Tadi kita titiknya sampai sini, kita turunkan ke sini harga batu bara. Maka 1 tahun kita harus membayar membayar bahan baku batu bara sekitar
80 misalnya, enggak, berapa ini? 8.000 dolar per tahun. Ya, itu nomogram namanya. Tapi ini adalah hasil hitungan, bukan hasil percobaan, bukan hasil pengoperasian pabrik. Ini simulasi. Simulasi seperti gambar ini. Ini juga hasil simulasi. Gambar ini mungkin simulasi, tetapi mungkin juga adalah hasil pengumpulan data, berbagai data ya. Ya, sampai di sini nomogram ini barangkali sudah tidak kita perlukan karena semuanya sudah computerized. Saya tidak mengajak kalian masuk ke sini. Saya akan meneruskan nanti ke desain sebuah rangkaian sistem produksi listrik untuk satu bahan bakar, untuk satu kondisi. Jadi ini cuma satu titik aja yang diperlukan, nggak perlu banyak, nggak perlu garis-garis banyak begini. Itu saya kira. Ini contoh soal, nanti dipelajari sendiri. Kemudian ini steam table, steam properties, ini dibaca sendiri, mudah-mudahan sudah bisa semuanya. Ini juga cara mencari interpolasi kalau stream properties kurang lengkap. Ini sedikit memasukkan yang sedang kuliah termo, kita sedang berada di sini kan, kuliah yang baru saja berlalu ya, itu kita berada di ekspansi isentropi tetapi tidak 100% isentropi. Ya, kalau tadi secara isentropi menghasilkan 300 kJ per kilogram kerja, nah kalau nyata dia berapa? Lebih kecil atau lebih besar dengan mengingat adanya rugi-rugi ketidakisentropian. Begitu seterusnya, ini persamaan, kebetulan saja saya menemukan persamaan dan menghitung steam table. Ini dicoba semuanya, ada beberapa persamaan. Daripada buka buku, sekarang ada steam table atau ada simulator-simulator yang bisa kita manfaatkan. Ya, begitu. Selanjutnya kita lanjutkan besok saja. Besok hari Senin depan, karena hari Kamis saya tidak. Hari Senin depan kita mulai dengan siklus Rankine. Sesudah kalian mahir tadi, ditambah lagi sesudah kalian mahir juga dengan steam properties ini saya tempelkan saja di situ supaya kalian ingat. Ini simulasi dengan siklus Rankine. Nah, ini simulasi berdua kondisi, bisa kita karang, bisa kita, namanya simulasi ya kita karang. Tadi pengarangannya gimana? Tekanannya 40 bar atau 25 bar, temperaturnya 350 Celcius atau berapa? Baik, dari sini hari Kamis saya tidak memberi kuliah, tapi waktu atau daftar hadir masih tetap dibuka. Kalian bisa diskusi, paling tidak memperjelas tugas. Tugasnya secara ringkas, tolong buatkan pabrik listrik sekitar 5 megawatt dengan bahan bakar apa saja menurut kalian, dengan tekanan steam berapa saja menurut kalian, dengan temperatur berapa saja, dengan ya coba saudara tuliskan itu. Nah, ini ditulis. Kemudian menghitung, kemudian mudah-mudahan pada hari Kamis saudara sudah sampai pada kondisi ini, sudah sampai pada hitungan ini, sehingga hari Senin saya mengulang sedikit dan akan saya lanjutkan dengan kajian ekonominya. Ya, ada Tangtung, ada yang ingin
Permisi mau tanya Pak, bukannya besok Senin masih lanjut kuliah dari Dr. Mian ya Pak? Tanggal 11, Iya, saya 11. lupa. Iya. Betul Pak. Tanggal Oke. 11 masih kuliah. Dr. Mian. Mian. Tanggal 11, kemudian tanggal 18 ya Mian ya. Tanggal 25 Pak. Oh 25, saya salah, berarti 18 nih saya ya. Ya, kalau begitu tanggal 14 kita akan ketemu. Tanggal 14, Selasa, Kamis depan. Ya, Baik Pak. Kemudian tanggal 21, Kamis tanggal 21, saya lagi. Nah, kita lanjutkan dengan kajian ekonomi, atau sebelum kajian ekonomi, kalian membuat neraca massa energi yang bisa kembali tadi mau menampilkan apa tadi? Mau menampilkan ini. Ya, menampilkan aliran-aliran, tekanan-tekanan, atau apalagi kondisi-kondisi temperatur dari setiap aliran ya, yang menjadi perhatian kalian. Ya, sudah. Kalau sudah cukup, saya cukupkan, sudah menjelang akhir kuliah. Steam table, steam properties saya loncat, cycles ranking saya loncat ya, bisa sendiri atau belajar bersama nanti hari Kamis ketika saya absen. File sudah saya sampaikan pada kalian. Soft copy ya, itu ya sudah ditampilkan ya, dan bahan diskusi mungkin nanti. Saya tidak bisa hadir karena pada waktu itu kebetulan ini ya Dwi ya, presentasi ya Dwi ya, jam 9-an kira-kira. Ya, dari si chat. Presentasi di ISM, presentasi sederhana tapi harus presentasi. Ya, bisa ya kalian saya. Oh ya, pengelompokannya gimana? Kalian pengen kelompoknya gimana ini? Kemarin ada. Kelompoknya masih ada Pak? Masih ada, berapa orang itu? 10 orang. 6 orang Pak. 6 orang, baik 6 orang ya. Karena ini banyak ya, 6 orang nanti mulai bagi tugas. Siapa yang ke sini, siapa nanti yang di sini, atau siap bekerja sama-sama. Ya, 6 orang, kelompok 6 orang. Saya catat lagi tugas ini, kelompok 6 orang. Ini berapa kelompok jadinya? 2 kelompok. Ya, kemarin dua tugas ngumpul ya. Bagus, sudah cukup lah. Tidak ada yang ingin disampaikan, saya tutup ya. Suara saya sudah habis. Pak Edi, dari saya juga tidak ada tambahan. Mungkin dari Ibu Meti, barangkali ada Bu. Silahkan Bu. Tidak ada Pak. Jadi hari Kamis mungkin diisi oleh mahasiswa untuk belajar bersama mungkin ya. Iya. Silahkan Bu Meti bisa hadir, Bu Pak Dwi, Aisyah bisa hadir. Ya. Kalau pun tidak bisa menjawab karena pengalaman kurang, tapi kalau teori saya kira semuanya bisa. Ada mungkin pertanyaan yang sifatnya pengalaman, larilah ke pustaka. Saya pun mungkin juga belum tentu bisa menjawab. Lari ke pustaka. Ya, kalau sudah, Aisyah nggak ada komentar, Dwi nggak ada, Bu Meti terima kasih. Terima kasih, saya tutup ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat belajar, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Salam sejahtera, sehat semuanya.